Halo teman-teman Narsi, di video kali ini kita bakalan bahas dua dunia yang sangat seru, yaitu RC Racing on Road dan off-road. Bagaimana keduanya berkembang, apa yang membedakan, dan yang paling menarik, beberapa pembalap profesional, pembalap mobil beneran itu berangkat dari dunia RC ini. Yang nonton sampai habis pasti kalian bakalan kaget dekatnya RC ini dengan motorsport, jadi tonton terus sampai habis. Nah, kita mulai dari RC on road dulu nih. RC on road ini adalah kategori balap di atas permukaan yang halus seperti aspal atau karpet. Ciri khasnya presisi, kecepatan tinggi yaitu kencang, dan kontrol yang halus. Kelas-kelas yang paling populer di Indonesia adalah Super 10 Touring Car, kelas Sportman Class, M Chassis Class, dan FWD. Filosofi balapnya itu mirip dengan kayak balap F1 atau GT3. Setup sangat detail, racing line yang harus sempurna, throttle dan steering harus smooth, dan konsistensi lap adalah segalanya. On-road adalah balapan presisi, cocok untuk pembalap yang suka gaya driving bersih dan akurat. Nah, kita sekarang ke RC off-road. Kalau on-road adalah presisi, maka off-road adalah agresi dan teknik kontrol di permukaan yang tidak rata. Kelas populer di Indonesia ini adalah Super 10 Buggy, Super 8 Nitro Buggy, Super 10 Short Course, dan yang lagi musim banget itu adalah kelas rally. Keunggulan dari off-road itu adalah lebih dinamis, banyak lompatan, dan perubahan grip. Setup suspensi sangat penting karena trek berubah sepanjang hari, dibutuhkan refleks cepat dan kontrol throttle yang kuat. Off-road bisa dapat dibandingkan dengan motocross, rallycross, atau baja racing. Nah, apa yang membedakan dari RC on-road dan RC off-road? Kalau RC on-road itu lebih ke fokus presisi dan stabilitas, permukaannya stabil, momentum dan racing lainnya harus bagus, setup dan detail daripada mobil tersebut harus detail banget gitu. Kalau untuk off-road lebih ke fokus kontrol, adrenalin, permukaan berubah-ubah, lompatan timing dan throttle control. Setup suspensi lebih fleksibel, jadi kalau dibicarakan untuk pusing sih lebih pusing di on-road sebenarnya. Kalau off-road ya mungkin kayak chamber kiri dan chamber kanan beda tuh kurang begitu kerasa lah, tetapi kalau di on-road itu sangat kerasa banget. Dua dunia berbeda, tapi keduanya melatih skill kontrol kendaraan, konsistensi, dan racing insting. Itu yang bikin menarik di RC Racing ini. Nah, kita masuk ke pembalap profesional yang berawal dari RC. Inilah bagian menariknya. Banyak yang mengira RC hanyalah mainan atau hobi, padahal beberapa pembalap profesional memulai karirnya dari RC dan mengaku skill mereka terbentuk dari dunia ini. Seperti Oscar Piastri, itu pembalap dari McLaren, dia adalah pembalap F1. Oscar Piastri dulu adalah pembalap RC on road. Di Australia dia memulai balapan sejak kecil bersama ayahnya. Koordinasi tangan, mata, konsistensi, dan insting balap awalnya terbentuk dari RC
karting, tutur Oscar Piastri. Nah, kedua adalah Lando Norris nih. Lando dikenal sebagai penyuka RC sejak muda. Dia sering bermain RC Buggy dan Touring di Inggris. Dia pernah bilang RC membantu dia belajar refleks, kontrol throttle, dan membaca racing line bahkan sebelum masuk karting. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar untuk menjadi pembalap-pembalap seperti contoh yang tadi saya sebut, itu mereka sangat menyarankan untuk bermain RC Racing dulu. Jadi sebelum lanjut ke ranah balapan sungguhan, mereka untuk menyarankan lo coba RC Racing dulu nih gitu. Yang ketiga adalah Lewis Hamilton. Lewis Hamilton juga dia adalah pembalap Buggy dulunya, Super 8 Nitro. Dia balap waktu di mana ya, Inggris kalau nggak salah. Saya tahu banget, ada videonya juga, gue bakal tampilin. Jadi secara tidak langsung RC ini adalah olahraga sebenarnya, olahraga yang memang membutuhkan stamina yang cukup, karena capek loh kalau RC Racing menurut saya, karena saya sudah beberapa kali ikut kejuaraan nasional, ikut kejuaraan Asia atau apapun itu, ya capek. Dalam satu hari itu full capek banget, harus mikir pressure dari pembalap-pembalap lain. Gila, keren banget. Dan feelsnya mirip dengan balap mobil beneran. Nah, kenapa RC Racing ini menjadi jembatan ke dunia balap? RC melatih hal-hal yang sangat mirip dengan motorsport, seperti racing line, throttle control, konsistensi lap, adaptasi terhadap grip dan setup, membaca grip, fokus dan fleksibel terhadap track atau setup mobil. Bahkan beberapa pelatih karting menyarankan anak-anak mulai dengan RC dan membangun kontrol sebelum masuk go-kart. Ini udah jelas dikasih tahu bahwa pembalap-pembalap dunia pun menyarankan untuk bermain RC dulu gitu. Dan itulah dunia RC Racing on road dan off road, serta bagaimana hobi ini ternyata berhubungan langsung dengan motorsport. Kalau kamu mau video lanjutan tentang setup, tentang review track, review kit, review segala macam tentang hal RC, coba komen di bawah. Thanks for watching. Good luck. See you on track.